What's up teman-teman, kita kembali lagi dalam pembahasan serial Swallowed Star. Pada bagian sebelumnya, setelah memberikan segel warisan Dewa Binatang kepada sang guru dan mendapatkan segel yang baru, pada akhirnya Luo Feng bersama Zhen Yan masuk ke sekte Dewa Leluhur dan keduanya mendapatkan hak sebagai penerima warisan. Karena tempat tersebut dipenuhi oleh banyak penerima warisan dari berbagai ras, tentunya Luo Feng akan segera menghadapi berbagai macam konflik, mengingat dia merupakan sosok yang cukup terkenal di alam semesta dan bahkan sudah ditandai oleh beberapa ras sebagai target yang mesti dibunuh. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita legokan. World of Glory, aka dunia kemuliaan, merupakan dunia virtual yang terdapat di dalam sekte Dewa Leluhur. Di sanalah Luo Feng membuat nickname baru sebagai Dao He, yang artinya gila pedang. Segera setelah Luo Feng mendaftarkan nickname barunya, semua alien langsung pada heboh karena mereka pada tahu kalau si Dao He ini adalah Blade River King yang namanya sudah kerap kali menjadi topik pembicaraan hangat di alam semesta. Di dalam papan peringkat Glory, Luo Feng ditempatkan pada penerima warisan tingkat ketiga. Bersama dengan itu muncul juga Raja Tujuh Pedang yang kasih tahu kalau penerima warisan dari tingkat berbeda akan dikategorikan dalam papan peringkat yang berbeda pula, dan tingkat 7 adalah tingkat yang paling tertinggi. Tingkat peringkat tersebut akan diatur berdasarkan jumlah kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran virtual. Kalau menang, mereka bakalan dapat poin Glory, dan kalau poin Glory sudah mencapai 100, maka itu bisa ditukar dengan kesempatan warisan tambahan. Abis dapat beberapa penjelasan, Luo Feng ungkapin kalau pertarungan di antara mereka sebelumnya sangat memuaskan dan berharap kalau di kesempatan lain keduanya bisa kembali melakukan sparring. Di tempat tersebut terdapat jutaan calon penerima warisan, sementara di kubu aliansi manusia sendiri hanya memiliki 1000 orang lebih saja. Keduanya kemudian pergi ke table berkumpulnya para ras manusia. Di table lain, para alien mulai membicarakan tentang Blade River King yang sedang naik daun, yang menjadi incaran ras demon dan ras mesin, dan itu sudah dipublikasikan. Makanya para alien NPC ini ingin memanfaatkan kesempatan mengalahkan sang Blade River King supaya pamor mereka bisa meroket. Raja Tujuh Pedang kasih tahu lagi kalau para alien yang lagi pada ngomongin Luo Feng itu berasal dari aliansi perbatasan utara. Mereka hanyalah kumpulan ras lemah dan biasa yang kekuatannya gak sebanding sama aliansi manusia. Alasan mereka bisa masuk ke sekte Dewa Leluhur itu karena medali warisan disebar ke seluruh alam semesta. Dan para NPC itu punya banyak ras dan wilayah yang tersebar di alam semesta. Jadi meskipun gak kuat-kuat amat, tapi mereka punya kesempatan yang tinggi untuk bisa masuk ke sana. Seorang rekan manusia di table Luo Feng jelasin kalau aliansi perbatasan utara itu juga katanya cuman suka bergosip. Jadi Luo Feng diminta abaikan saja alien-alien tersebut. Di sisi lain, poin Glory itu sangat berharga dan biasanya jarang sekali ada yang mengirim surat tantangan. Dan aliansi perbatasan utara itu kerjaannya cuman menghasut ras lain untuk tidak menerima tantangan dari ras manusia. Makanya keberadaan mereka seperti pengganggu yang menyebalkan. Tapi berbeda dari biasanya, karena baru sebentar Luo Feng di sana, tapi dia sudah menerima banyak sekali surat tantangan. Menurut Raja Tujuh Pedang, itu mungkin karena Luo Feng itu terlalu famous di alam semesta dan bikin banyak alien yang gak menerimanya. Orang kaya Luo Feng mungkin bisa dapat 1000 tantangan, kata Raja Tujuh Pedang. Ternyata bukan cuma 1000, tapi sudah 60.000 dan angkanya masih terus bertambah. Terus kenapa banyak sekali yang berani ngasih tantangan buat Blade River King yang padahal udah banyak bikin alien di alam semesta merasa ngeri? Itu karena mereka telah mengetahui kalau Luo Feng itu cuma seorang World Master yang hanya bermodalkan pemahaman hukum Dewa Binatang dan teknik rahasia serta beberapa harta karun yang kuat. Jadi dia dirasa mustahil bisa membunuh Invisible King selama berada di ruang virtual Glory. Dalam pertarungan PvP di World of Glory, semua orang akan menggunakan tubuh dewa dengan kekuatan yang sama. Senjata dan peralatan juga hanya bisa dipilih dari dalam sana. Jadi harta berharga yang Luo Feng punya jadi nggak bisa dipakai dalam pertarungan tersebut. Gara-gara Luo Feng dianggap cupu tanpa hartanya, inilah yang banyak bikin para alien ngasih tantangan ke dia. Luo Feng diminta buat hati-hati karena setelah dia accept sebuah tantangan, maka itu nggak bisa di-cancel. Banyak dari pemberi tantangan yang merupakan jenius dan sebagian besar telah menciptakan teknik puncaknya sendiri. Dan ada juga yang udah nyiptain teknik ultimatumnya sendiri. Dan kalau sampai kalah, maka Luo Feng harus nunggu 1 era lagi buat bisa dapetin poin Glory yang baru. Teknik ultimatum ya. Teknik puncak ciptaan Luo Feng aja udah dipuji sama guru Lord Primal Chaos City. Itu nunjukin seberapa kuatnya teknik ultimatum yang dimaksudkan. Bukan cuma dari surat tantangan, dari table lain para alien juga teriak-teriak ngasih tantangan secara langsung kepada Blade River King yang dianggap gak bakalan bisa menang lawan mereka. Dan dia bisa terkenal cuma gara-gara bantuan harta pusakanya saja.
Dihadapkan pada situasi tersebut diikuti dengan surat tantangan yang jumlahnya masih terus naik. Luo Feng cuma terdiam tanpa memberikan jawaban. Apakah Luo Feng gak ngambil tindakan karena dia ngerasa takut sama para alien tersebut? No! Luo Feng masih diam karena saat itu minumannya masih belum habis. Dan pas minumannya udah habis, barulah dia mulai menerima satu persatu tantangan yang diberikan oleh lawan. Keberadaan Luo Feng sampai bikin penguasa Pulau Ungu sangat tertarik karena baru kali ini ada orang yang menerima lebih dari 620.000 tantangan. Hal ini belum pernah terjadi di Pulau Ungu sebelum-sebelumnya. Pertama kalinya Luo Feng masuk ke dalam PvP Glory, dia bisa merasakan tubuh dewa yang begitu kuat dan fantastis. Satu tinju cukup untuk menghancurkan sebuah bintang kecil. Padahal belum jadi immortal, tapi dia udah bisa ngerasain bertarung menggunakan tubuh dewa dengan kekuatan 100.000 kali kekuatan World Master. Lawan pertama Luo Feng adalah seorang alien bertudung dan bermasker yang menggunakan pedang ganda. Serangan awal musuh yang mampu membelah planet bisa Luo Feng hindari dengan cukup mudah. Melakukan serangan balik, di sini Luo Feng memilih senjata mental yang menyerupai diagram bintang berbentuk ratusan bola kubus kecil emas supaya serangan combo dewa binatangnya bisa terrealisasikan. Menerjang musuh dan menghimpitnya dengan bongkahan planet yang telah hancur, Luo Feng pun menang dalam satu kali serangan. Ras lain yang melihatnya merendahkan si alien bertudung gara-gara dia kalah sama Blood River King yang padahal nggak pakai harta pusakanya. Abis ngalahin satu lawan, Luo Feng dapat 4 glory point. Namun pertarungan duel masih terus berlanjut sebab Luo Feng masih terus menerima tantangan demi tantangan yang ditujukan kepadanya. Di pertarungan keduanya, Luo Feng berhadapan dengan musuh yang menggunakan hukum es, tapi itu sama sekali nggak bikin Bang Condet ngerasa ngeri. Singkatnya, duel demi duel pun Luo Feng lalui dengan kemenangan win streak. Sampai sekarang dia sudah berhasil mengumpulkan 2.682 poin glory. Inilah yang bikin mulai para alien dari berbagai ras mengakui kalau Luo Feng itu bisa kuat bukan cuma karena bermodalkan harta pusaka supernya. Dia memang jenius. Karena sebagai seorang World Master, sekarang dia telah berdiri di puncak penerimaan warisan tingkat ketiga. Tuan Lord Kota Kekacauan juga nggak nyangka kalau muridnya bisa mengumpulkan banyak poin dalam waktu singkat. Dan mungkin saja Luo Feng nantinya bakalan menerima perlakuan khusus dari Sekte Dewa Leluhur yang menyadari seberapa besarnya potensi Bang MC. Tapi di sisi lain, aksi pembunuhan terhadap Luo Feng bakalan jauh lebih brutal dari sebelumnya. Contohnya seperti ras demon, Lord Tianlang ngerasa kalau si Blood River King benar-benar nggak bisa dibiarin. Sebab kalau dia bisa mencapai level Universe Venerable, bisa jadi kekuatannya malah setara sama Universe Master, membuatnya menjadi ancaman yang sangat besar bagi ras lain. Tianlang tanya ke bawahannya, siapa ras demon yang lagi ada di Sekte Dewa Leluhur? Dari bawahannya didapati, ada ras demon yang namanya Zhao Shi Venerable. Dan saat ini dia adalah penerima warisan tingkat kelima. Di kedalaman alam semesta ada juga yang namanya ras Prison. Ras kuat yang kali ini nggak bertindak dan cuma duduk dan menonton kejadian seru yang bakalan terjadi di Sekte Dewa Leluhur. Mereka yakin jika pejuang dari 4 ras puncak alam semesta bakalan memberikan pertunjukan bagus di sana. Dari hal ini pula beberapa ras lain yang kemusuhan sama ras manusia mulai memasukkan si Blood River King sebagai daftar prioritas utama dari manusia yang mesti dibasmi. Ya, di masa depan bakalan tambah banyak lagi ras lain yang ngincer Luo Feng cuy. Selain itu ada juga salah satu ras yang udah cukup sering konflik sama Luo Feng, dan itu adalah ras Serangga. Dengan petinggi aliansi ras Serangga yang nyuruh supaya si Blood River King harus cepet-cepet disingkirkan. Saat itu seorang Ratu Serangga akan menurunkan salah satu bawahannya yang ada di Sekte Dewa Leluhur bernama Jugang Venerable dari klan Kongwan yang sangat ahli dalam pengendalian jiwa. Dia akan mengurus Luo Feng dan tenang-tenang saja, sekalipun Jugang bakalan dapat hukuman dari Danau Aurora 5 warna. Nantinya dia akan kembali dibangkitkan dan aliansi Serangga juga akan memberikan kompensasi buat dia. Pokoknya mereka harus bisa ngendalin jiwa Blood River King sekalipun harus jatuh korban. Tapi nantinya kalau si Blood River King ini jiwanya nggak bisa dikendaliin, bunuh aja dia. Setelah berlama-lama kemudian, Luo Feng akhirnya berhasil menyelesaikan tantangan yang diberikan. Dan sampai sekarang dia sudah berhasil ngumpulin 610.000 lebih poin glory. 100 poin bisa ditukar sama satu kesempatan warisan yang berharga, menunjukkan jika Luo Feng kini telah mendapatkan hasil yang sangat melimpah. Sementara itu, Jugang Venerable dari ras Serangga yang lagi nungguin di sekitar area tempat Luo Feng tinggal sangat heran. Padahal dia sudah nunggu lama di sana, tapi Luo Feng masih belum juga keluar dari kandangnya. Ada juga Zhao Shi Venerable dari ras Demon. Dia ini seperti makhluk purba diabetes, teman-teman. Kakinya kecil, tapi badannya gede.
Waktu-waktu pun terus berlalu, tapi Luo Feng masih juga belum keluar kandang. Karena di dalam tempat tinggalnya saat itu, Luo Feng lagi latihan memperdalam jalan dewa binatangnya. Luo Feng juga terus menerima sisa-sisa tantangan yang masih ada, dan dia terus mendapatkan kemenangan. Luo Feng telah tumbuh semakin kuat karena jalan dewa binatangnya kini sudah hampir mencapai kesempurnaan tingkat ketiga. 10 tahun, 50 tahun, Jugang masih nungguin Luo Feng keluar kandang. Dan setelah 300 tahun berlalu, akhirnya dia mulai lelah dan meninggalkan serangga mekanik buat mantau pergerakan Luo Feng. Dengan demikian maka dia bisa mantau Luo Feng dari kejauhan sambil melakukan aktivitasnya sendiri. Dalam waktu-waktu panjang yang telah terlewati, pemahaman Luo Feng terhadap hukum ruang juga telah meningkat dengan pesat. Sekarang tubuh manusia dan tubuh behemothnya sudah bisa melakukan teleportasi. Tapi terkait hukum ruang dalam hal penyegelan dan penghancuran, Luo Feng mesti memperdalamnya lagi. Setelah merasa latihannya cukup, akhirnya Luo Feng mutusin keluar kandang supaya dia bisa menerima warisan Dewa Binatang putaran terbaru. Latihan Luo Feng ini terbilang sebentar, cuman 900 tahun saja. Selain ada ras serangga yang lagi mantau Luo Feng, ada juga beberapa ras lain yang ikut melakukan pemantauan di sana. Setelah menghabiskan waktu yang sangat teramat panjang, akhirnya muncul juga pergerakan pada pintu masuk besar kediaman Luo Feng. Menyaksikan Bang Condet yang baru banget keluar dari kediamannya, Jugang Venerable nggak pakai basa-basi langsung berangkat ke sana. Dalam perjalanan dia berkata, Luo Feng harusnya berbangga diri karena seorang Venerable sepertinya bakalan berkorban cuman buat ngurusin seorang World Master. Tapi sebelum Jugang sampai di sana, ada Zhao Shi Venerable yang muncul di hadapan Luo Feng. Gile, baru banget jalan beberapa langkah dari kediamannya, Luo Feng langsung pengen diterkam sama musuh. Karena Zhao Shi Venerable udah muncul duluan, Jugang berhenti mengambil tindakan. Untuk sekarang dia akan mengamati situasinya terlebih dahulu. Ketika menerima serangan gelombang musuh yang menggetarkan jiwanya, Luo Feng bisa langsung tahu kalau ras demon di depannya berniat pengen mengendalikannya, menjadikannya sebagai budak. Tapi cara itu nggak berhasil dilakukan sama musuh gara-gara jiwa Luo Feng sangat kuat. Udah gitu dia juga punya perlindungan dari kekuatan Dewa Binatang. Karena nggak bisa ngendalin Luo Feng sesuai apa kata Lord Tianlang, Zhao Shi akan membunuh Luo Feng di sana. Dia menangkap tubuh Luo Feng dengan lidahnya yang ilernya sangat korosif. Memang itu nggak bisa ngancurin sayap Siwu, tapi tubuh manusia Luo Feng nggak bisa bertahan dan akhirnya meleleh. Bersama dengan itu, hukuman dari Aurora jatuh kepada Zhao Shi yang telah melanggar aturan. Sinar-sinar tipis kebiruan turun dari langit dan dalam hitungan detik langsung membunuhnya. Nampak terlihat setelah tubuhnya hancur, ada harta milik Luo Feng yang tertinggal di permukaan. Yang paling berharga udah pasti sayap Siwu. Kekuatan dari Aurora menarik perhatian para penerima warisan yang akhirnya mulai datang dan berkumpul di area kediaman Luo Feng. Setelah tiba di sana, mereka bisa merasakan sisa-sisa aliran kekuatan milik Luo Feng dan Zhao Shi Venerable. Salah satu ras mesin yang nonton dari arah kejauhan ngasih tahu kalau Zhao Shi Venerable baru saja menyerang Blade River King dan dia telah terbunuh oleh hukuman Aurora. Sedangkan Blade River King sendiri tubuhnya telah hancur total. Dari sinilah para alien dari berbagai ras yang ngumpul di sana mulai pada ngiler sama sayap Siwu yang ditinggalin sama Luo Feng. Sebuah harta yang bisa bikin Blade River King jadi sangat kuat. Para alien tersebut hampir nggak bisa menahan diri buat memilikinya. Mereka belum pada bergerak cuman karena di sekte Dewa Leluhur ini kan sangat dilarang merampas barang sesama penerima warisan. Tapi ada satu alien yang udah nggak tahan. Dia bergerak buat ngambil harta Luo Feng dan ngerasa dia nggak bakalan kenapa-napa. Sebab sekarang itu merupakan harta tak bertuan. Tapi begitu dia nyentuh sayap Siwu, langit kembali bergemuruh dan hukuman dari Aurora turun kepadanya, membunuhnya dalam waktu singkat. Para alien mulai pada keheranan, seperti Jugang yang heran kenapa hukumannya masih berlaku, padahal kan Luo Feng itu udah mati. Mereka alien pada nggak tahu aja kalau tubuh manusia Luo Feng itu cuma sebuah klon yang tercipta dari kemampuan si tanduk emas Behemoth. Jadi selama core Behemoth nggak hancur, tubuh klon manusia Bang Condet bisa bangkit lagi. Di dalam dunia batinnya, setelah Luo Feng kembali terbangkitkan, harta-harta yang pada berserakan di depan tempat tinggalnya pun terbang ke tempat yang aman. Sementara Luo Feng yang keluar dari dunia batin berjalan ke arah keluar sambil make lagi perlengkapan miliknya. Di sisi lain para alien terheran-heran sama Luo Feng yang nampaknya masih belum mokai.
Di saat itulah sang penguasa Pulau Ungu datang dengan kekuatannya yang bikin semua penerima warisan di sana langsung tunduk secara paksa dan berkata bahwa Zhao Sivan Rebel telah melanggar larangan mencoba membunuh penerima warisan di wilayah suci tersebut, dan dia menegaskan meskipun nantinya Zhao Xi kembali dibangkitkan dengan membalikkan ruang waktu, sekte Dewa Leluhur akan terus memburunya sampai mati. Apa yang disampaikan oleh penguasa Pulau Ungu juga merupakan nada ancaman kepada mereka-mereka alien yang pada pengen ngincer Luo Feng, teman-teman. Tak berselang lama, Luo Feng yang terlihat nggak kenapa-napa menunjukkan diri keluar dari kediamannya dengan tubuh yang sehat dan langsung memberikan penghormatan kepada si penguasa Pulau Ungu. Setelah penguasa Pulau Ungu melepaskan tekanan kekuatannya, para alien mulai bertanya-tanya kenapa Luo Feng terlihat sama sekali nggak terluka. Jangan-jangan dia punya talent klon yang legendaris lagi. Damn. Penguasa Pulau Ungu nyuruh mereka yang pada kumpul-kumpul buat segera bubar dari kediaman Dao He, sang penerima warisan sekte Dewa Leluhur. Dan bagi siapapun yang mencoba untuk membunuhnya, maka mereka bakalan dimusnahin sama sekte Dewa Leluhur. Para alien pun langsung pada bubar dengan cepat. Sementara Jugang ngerasa tambah heran. Dia belum pernah melihat sekte Dewa Leluhur begitu melindungi seorang penerima warisan seperti ini. Karena sangat sulit membunuh Luo Feng di tempat tersebut, Jugang Venerable akan menangguhkan niatannya sementara waktu. Dan itulah ending dari serial Swallowed Star yang sangat asyik, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai menit terakhir. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.